Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini Putri bakal ceritain tentang perjalanan pendidikan Putri sebagai salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang nanya nih, siapa sih Putri itu? Nah, Putri itu anak kedua dari 4 bersaudara, lahir dari Bandung. Tapi kalau misalkan ditanya orang Sunda atau bukan, jawabannya bukan. Karena Putri itu kalau orang tua tuh dua-duanya, ibu sama bapak tuh asli dari Jawa. Jadi tapi Putri besar di Bandung, lahir di Bandung gitu. Itu mungkin ya sekilas tentang Putri. Selanjutnya, nah untuk perjalanan Putri sendiri, Putri itu mulai sekolah di tahun 2005. Itu pun langsung masuk SD. Kalau misalkan teman-teman ada yang nanya kenapa nggak masuk TK, karena kemarin itu waktu pas Putri mau masuk TK tuh, teteh Putri tuh posisinya udah masuk SD tuh, jadi pakai seragam putih merah kan. Nah, Putri tuh jadinya ngiri gitu loh, pingin pakai seragam gitu juga. Alhasil ya Putri nggak TK tapi langsung SD di usia 5,5 tahun gitu ya. Sebenarnya nggak boleh waktu itu karena memang aturannya tuh waktu itu usia masuk SD tuh 6 tahun. Tapi alhamdulillah karena waktu itu pas Putri kelas 1 SD, wali kelasnya baik banget. Beliau itu benar-benar dampingin Putri dari yang emang Putri dirasa belum siap untuk bersaing sama teman-teman. Alhamdulillahnya sampai Putri bisa belajar bareng-bareng gitu sama teman-teman tuh, yang emang benar-benar Putri tuh bisa dampingan gitu sama mereka gitu. Masuk ke MTS itu tahun 2012 sampai 2015, selanjutnya tahun 2016 sampai 2018. 2018 itu Putri lulus dari SMA. Masa SD sendiri kayak Putri lupa ingat gimana. Tapi yang jelas seingat Putri, karena memang Putri masuk waktu itu usia 5 tahun lebih, jadi ya antara belajar sama main tuh ya benar-benar kayak kadang seimbang, kadang yang ya lebih banyak mainnya gitu kan. Terusnya juga oh iya, Putri ingat waktu pas Putri SD itu tuh Putri tuh yang emang kalau pulang sekolah tuh pasti ada bimbingan dari wali kelas yang tadi tuh, dari Ibu Yani, beliau tuh namanya, bimbingan sampai benar-benar kayak Putri tuh siap belajar gitu. Nah terus apalagi ya kalau SD, lupa inget sih, banyaknya kayak ya paling main, belajar, pulang sekolah gitu kan, biasalah rutinitas SD. Oh iya, paling kalau untuk kegiatan-kegiatan sekolah sendiri, Putri pribadi kemarin tuh kalau SD paling ikut ini tuh, kalau dulu kan suka ada ini ya kayak calistung gitu kan. Nah waktu SD tuh pernah ikut itu calistung, baca, tulis, hitung. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu ya, itu tuh program calistung itu tuh. Lanjut di masa sekolah menengah pertama. Nah, sekolah menengah pertama Putri itu di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bandung. Kebetulan ini lokasinya lumayan disebut jauh banget enggak, disebut deket banget juga enggak sama rumah. Tapi kalau buat dilaluin sama angkot itu ya enggak banyak banget gitu angkotnya, karena memang kebetulan angkot kan harus 2 kali naik angkot tuh. Nah angkot yang pertama itu lumayan banyak, nah pas yang angkot kedua itu susah. Jadi
kadang tuh memang harus jalan gitu karena suka nggak kebagian naik angkot, jadi berangkatnya harus lebih pagi. Nah kalau di SMP sendiri Putri ngerasa kalau Putri tuh memang lebih dominan di non akademik, lebih dominan ke ekskulnya, karena memang kayak waktu dulu tuh Putri ingat kata guru Putri tuh kalau setiap siswa itu hanya diizinkan ikut 2 ekskul, itu tuh udah maksimal karena takutnya keteteran kan. Tapi ya dasar Putrinya bandel ya. Putri tuh waktu pas SMP tuh ikut sampai 3 atau berapa ya, kalau ditotalin kayaknya 3 atau 4 gitu, Putri lupa, tapi yang maksimal emang 3 sih yang emang beres sampai akhir tuh. Waktu itu ikutan apa ya, ikut pramuka, ikut kayak organisasi pepeling, pecinta lingkungan, sama paduan suara dulu tuh, padahal nggak bagus-bagus amat sih suaranya gitu kan. Itu, dan itu lumayan nyita waktu banget karena Putri tuh sampai berangkat jam 6, kadang tuh berangkat jam 6 pagi dan pulang tuh kadang sekitar jam 6 sore gitu atau jam 5 sore. Jadi jarang-jarang yang emang pulangnya tuh selepas zuhur, kecuali kalau lagi kegiatannya sedikit dan memang lagi nggak ada jadwal ekskul. Dan itu tuh Senin sampai Jumat, bahkan kayak Sabtu Minggu pun tetap ke sekolah karena dipakai buat latihan. Itu saking sibuknya. Tapi alhamdulillahnya dari segi pendidikan sendiri, dari segi akademik sendiri, teman-teman Putri tuh banyak yang bantu Putri gitu. Jadi emang di lain sisi ketika Putri sibuk ekskul, alhamdulillah lingkungan Putri, ya lingkungan teman-teman ekskul, terus lingkungan teman-teman Putri belajar itu bisa bantu Putri buat nge-up akademik Putri. Salah satu kegiatan di SMP sendiri yang Putri ingat, itu pernah Putri kelas 10 kelas 7 tuh, kelas 7 tuh ada lomba, biasanya suka ada porak kan ya, pekan olahraga antar kelas gitulah. Nah ceritanya ketika porak itu tuh ada kayak apa ya, lomba kimia gitu loh, uji praktek gitu. Nah ceritanya Putri ikut kan. Putri tuh tadinya ikut tuh karena mewakili teman-teman kelas gitu, karena memang kebetulan teman-teman udah pada sibuk ikutan kegiatan yang lain, jadi lomba itu nggak ada yang bisa ikut. Nah akhirnya Putri ikut sama 2 teman Putri yang lain, bermodalkan udahlah bismillah aja gitu kan, yang penting adalah gitu perwakilan dari kelas. Putri ikut, itu pas pengumuman pembagian hadiah, Putri bener-bener nggak nyangka kalau ternyata kelas Putri tuh menang gitu ya. Itu tuh kayak ya ampun kok bisa gitu kan ya, padahal kayak kemarin tuh bener-bener nggak yang apa namanya, nggak prepare gitu. Itu terus inget lagi Putri waktu kelas 8 gitu ya. Nah waktu kelas 8 Putri tuh diminta buat jadi perwakilan lomba berpidato sama masih pekan porak. Nah itu tuh kayak aduh, Putri tuh nggak bisa pidato, nggak bisa tuh Putri tuh harus public speaking depan orang banyak, itu deg-degan banget. Tapi alhamdulillahnya juara 3 dari satu sekolah itu, jadi semua kelas tuh alhamdulillah. Itu bener-bener kayak nggak nyangka, karena emang dasarnya Putri nggak bisa buat public speaking gitu kan. Itu masa-masa SMP yang diingat. Terus juga ketika di ekskul pramuka itu suka ikut apa ya namanya, suka ikut, kalau pramuka kan biasanya sering lomba ya. Nah itu suka ikut ya, meskipun belum rezekinya untuk menang, tapi alhamdulillah kayak pengalaman itu banyak banget yang dirasa tuh sama teman-teman, sama ketika sama apa namanya, ketika lagi lombanya sendiri, terus ketika lagi bimbingan dan lagi latihannya itu bener-bener kayak ada
pembelajaran yang bisa Putri ambil gitu. Itu. Lanjut berikutnya ke waktu SMA. Nah, SMA sendiri Putri tuh masuknya di SMA Alfitra, dan kebetulan sistem dari Alfitra itu boarding school, jadi ada asramanya. Di SMA ini Putri ngerasa lebih terfokuskan di 70%-nya belajar dan 30%-nya di non akademik. Karena apa? Karena ya tadi kan sekolah Putri itu boarding school, dan kebetulan memang Putri itu ikut bagian di boarding schoolnya tuh, karena kalau harus pulang pergi lumayan jauh, pakai angkutan umum aja udah 1 jam, dan Putri itu memang sekolahnya full day dari Senin sampai Sabtu waktu itu, terus dari pagi-pagi sampai sore. Jadi kalau Putri harus pulang sore-sore itu nggak dapat bis gitu kan. Jadi daripada harus pulang kemalaman, jadi Putri memutuskan untuk boarding. Alhamdulillahnya dengan boarding bisa lebih fokus, karena memang ketika boarding Putri nggak pegang HP, terus nggak yang nggak yang bisa main bebas gitu. Jadi memang di asrama tuh udah punya jadwalnya tuh, misalkan pagi-pagi harus apa, nanti siangnya sekolah, nanti sorenya kegiatan di asrama apa, kayak gitulah itu. Nah, waktu pas SMA tuh kan benar-benar penentuan kayak lanjut SMA tuh mau kemana sih, mau apa, terus cita-citanya apa. Nah, ketika di SMA tuh Putri benar sempat ragu, karena cita-cita Putri dari kecil tiap ditanya sampai SMA, mungkin seingat Putri kelas 11 gitu, kalau ditanya cita-citanya apa, pasti jawabnya pengen jadi dokter. Tapi ketika ketika mengalami fase pendidikan di SMA, Putri makin ngerasa kayak kalau SMA Putri bisa nggak ya gitu loh. Ketika SMA Putri ngerasa kalau dokter itu otomatis harus setidaknya menguasai semua mata pelajaran di MIPA kan ya, kayak kimianya, fisikanya, biologinya gitu kan. Itu tuh. Nah, sedangkan Putri tuh semenjak kelas 11 itu lumayan keteter di bagian mata pelajaran MIPA. Alhasil ketika Putri mempelajari matematika, alhamdulillah Putri ketemu sama guru yang menjadi salah satu kayak karena guru tersebut gitu ya, Putri tuh kayak Putri pengen jadi guru matematika nih gitu loh kemarin tuh. Tapi tetap ragu kayak bisa nggak ya Putri jadi guru matematika, karena kayak Putri ngelihat rata-rata kan anak-anak tuh ketika belajar matematika tuh godaannya ngantuk, terus godaannya males karena susah kan. Nah, Putri tuh mikir bisa nggak ya Putri jadi guru matematika. Akhirnya Putri daftarkan ya SBMPTN di tahun 2018. Tapi qadarullah tahun 2018 kemarin Putri tuh nggak lulus di perguruan tinggi manapun. Akhirnya Putri memutuskan untuk yaudah Putri pending dulu aja, Putri coba lagi di tahun 2019 nanti insyaallah gitu. Nah, terus rutinitas Putri dari 2018 ke 2019 apa? Rutinitas Putri dari 2018 sampai 2019 yang pertama pasti belajar untuk persiapan di tahun 2019 nya kan. Terus lebih ke bantu-bantu kemarin di SMA Putri ya, di SMA Alfitra bantu-bantu. Itu sih paling kalau rutinitasnya. Nah, lanjut di tahun 2019 Putri coba ikut SBMPTN, Putri coba lagi buat belajar, ujian lagi. Alhamdulillah qadarullah tahun 2019 Putri lolos di
Universitas Siliwangi, jurusan pendidikan matematika, yang saat ini sekarang Putri sedang tempuh pendidikannya. Semoga nantinya bisa lancar terus kuliahnya. Kalau misalkan ditanya saat ini kegiatannya apa, ya selayaknya mahasiswa mungkin ya, kuliah, nugas, terus mungkin kegiatan-kegiatan yang lain kalau misalkan ada senggang waktu sambil bantu-bantu ke sekolah atau misalkan di rumah gitu ya, selayaknya mahasiswa sih itu kalau untuk kegiatan. Dan kalau misalkan ditanya saat ini harapannya apa, yang pasti itu pingin bisa pingin bisa lulus di waktu yang tepat. Jadi memang enggak terlalu ngaret gitu, tapi memang benar-benar pas gitu waktunya, sesuai. Minta doanya semoga nanti bisa lancar kuliahnya. Terus apa lagi ya paling itu sih yang paling besar saat ini mah, bisa lulus tepat waktu. Selebihnya apapun yang terbaik itu, selebihnya itu sih mungkin buat perjalanan pendidikan Putri gitu ya, dari SD sampai saat ini di perguruan tinggi. Selesai. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton dan udah dengerin. Kalau teman-teman punya saran untuk video Putri berikutnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.